Berapa kapasitas baterai terbesar yang bisa masuk UPS? Awalnya gue pikir 12 Ah sudah paling gede, tapi ternyata ada yang lebih gede lagi, yaitu ini. Ini adalah LiFePO4 32140, panjangnya 140 mili, dengan kapasitas 15 Ah. Dan kalau ini bisa masuk UPS, berarti kapasitas baterainya naik lebih dari 2 kali lipat, dengan estimasi runtime 6 kali lebih lama. Di video ini gue bakal tunjukin proses-proses yang diperlukan buat masang baterai ini di UPS. Langsung aja kita masuk proses perencanaan. Seperti biasa, ukuran battery pack yang dirakit harus sama, atau lebih kecil dari aki bawaannya. Baterai 32700 kemarin bisa disusun ngotak, karena lebar dua baterai ketika digabung tidak lebih dari 65 mili. Sedangkan 32140 ini, jika disusun berderet, totalnya lebih dari 65 mili. Jadi solusinya harus disusun zigzag, dengan catatan tingginya bengkak jadi 80 mili. Tapi ini masih di bawah tinggi aki bawaan, jadi masih aman. Selanjutnya kita masuk proses perakitan. Ini gue lupa cantumin di video-video gue sebelumnya. Tapi sebelum merakit LiFePO4, baterainya wajib di top balance. Kenapa harus di top balance? Karena LiFePO4 itu voltasenya sangat rata. Anggap kita ngukur voltase baterai sebelum dirakit, dan semuanya ada di 3,3 volt. Nah, 3,3 volt di LiFePO4 ini rentang kapasitasnya luas banget. Bisa ada di 25% sampai 75%. Kalau lanjut dirakit, nanti baterainya bisa pincang. Setelah top balance, baterai bisa dirakit. Seperti biasa, kutub baterainya diamplas dulu, supaya solder mudah menempel. Selanjutnya, baterai ditempelkan menggunakan VHB. Setelah itu, kita bisa mulai nyolder. Pertama, semua kutub baterainya ditimahin dulu. Lalu kutub positif ditempelkan ring barley paper. Untuk koneksi antar selnya, gue pakai plat tembaga 0,8 mili. Ini rating arusnya 40 ampere continuous, dan motongnya harus pakai gerinda. Di luar kamera, platnya udah gue timahin. Jadi di sini langsung disolder ke baterai. Sebelum kabelnya disolder, kita coba masukin dulu ke UPS. Untuk koneksi utamanya, gue tambahin plat tembaga, supaya pas masang balancer lebih gampang. Setelah itu kabelnya bisa kita solder. Sekarang saatnya kita tes performa baterai ini di UPS. Bebannya 160 watt, seperti tes sebelumnya. Di menit 13, alarm lowbat nyala, dan USB sudah minta shutdown. Di menit 15, UPS mati. Baterai masih banyak, jadi bisa dinyalakan lagi. Di menit 26, alarm lowbat nyala, dan USB minta shutdown yang kedua kalinya. Meski alarm lowbat aktif, UPS tetap nyala hingga menit 58, di mana baterai habis total. Total durasi nyala UPS dengan baterai ini 58 menit 38 detik. Setelah angkat beban 160 watt sejam, suhu baterai mentok 40 Celcius. Dan tegangan tiap selnya sama di 2,9 volt. Selanjutnya kita tes voltage drop dengan beban 300 watt. Voltase stabil di 13 volt.
Ini beda jauh dengan rakitan 32700 kemarin yang drop sampai 12,2. Terakhir, kita iseng cek CCA. Baterai ini dapat rating di 345 cca. Berarti baterai ini sangat mumpuni untuk dijadikan aki mobil. Karena gua puas dengan performa baterainya, jadi gua lanjut pasang balancer. Kabel utama gue bikin lagi yang lebih pendek. Lalu baterai bisa dibungkus dengan body paper dan PVC wrap.